karena kami Mbak Usolin ini pondoknya berbasis bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi sebelum sekolah itu ada ketambahan kursus bahasa dulu. Itu tadi aktivitasnya. Kemudian, nah tadi aktivitas sudah. Nah dari semua aktivitas itu, yang paling menarik apa nih untuk menjadi seorang santriwati di pondok pesantren kira-kira? Terserah nih, siapa dulu boleh deh. Karena kita penasaran ya. Boleh, Ustazah Nada mungkin. Apa tadi? Yang menarik. Mengenai hal yang menarik menjadi seorang santriwati itu seperti apa? Hal yang menarik di antara kita ya yang merasakan menjadi santriwati itu yang tidak bisa terlupakan itu kebersamaan bersama teman-teman. Jadi setelah kita lulus itu baru ngerasain rasa kangennya itu luar biasa rasa ya. kangen bersama teman-teman, senangnya bersama teman, sedih juga bersama teman, apa-apa juga butuh teman, apa ketika sakit juga yang bantu juga teman. Jadi lebih kerasa ke situ sih, lebih lebih merasa kehilangan dari situ gitu. Berarti yang paling menarik tuh ngapa-ngapain bareng sama teman-teman ya. Jadi susah senang itu semua bareng dengan teman-teman di pondok. Oke, kemudian mungkin Ustazah Ulfa nih apa? Ya mungkin sama seperti Ustazah Nada kebersamaan. Tapi yang paling lucu itu ketika antri mandi di pondok. Antri mandi ya? Itu semua pondok mengalami gitu nggak? Iya, selalu antri mandi. Selalu ya. Jadi waktu dulu tuh kita punya teman kan masih segerombol gitu. Waktu mandi saya bertiga gitu, satu orang dia antri. Lah yang dua ini ikut antrinya dia. Jadi kita mandinya sekamar mandi 3 orang. 3 orang. Masya Allah, karena kalau nggak cepet-cepet kita terlambat ya. Iya, terlambat kegiatannya. Oke, Masya Allah. Kalau Ustazah Alifatun nih, kira-kira pengalaman apa yang paling menarik di pondok? Kalau dari saya sendiri, karena dulu di pondok itu saya diajak kepengurusan koperasi, jadi ikut belajar sistem perdagangan atau yang lainnya. Jadi ikut jadi pengurusnya gitu ya. Belajar juga gimana cara mengolah uang, cara membeli barang, cara menjualnya dan yang lain. Oke, jadi ternyata pondok itu nggak hanya mempelajari ilmu agama yang secara mendalam, tapi kita juga tetap bisa mengikuti aktivitas formal lainnya gitu ya. Masya Allah sekali. Kemudian, nah kebetulan nih Sobat Safta sekalian, di antara beliau-beliau ini ada yang menjadi musyrifah di Pondok Pesantren Safta nih kebetulan. Nah, kira-kira nih kegiatannya apa aja sih kalau di Pondok Pesantren Safta, dan kebetulan Pondok Pesantren Safta ini putri ya. Jadi mungkin dari Ustazah Nada atau Ustazah Alifatun mungkin bisa menyampaikan kira-kira kegiatannya apa aja sih yang dilakukan sama santri-santri di Pondok Pesantren Safta ini. Kalau di Pondok Pesantren Safta mungkin agak longgar ya memang kegiatannya. Jadi kita masih awal-awal ini anaknya juga mungkin masih belajar untuk mondok gitu. Jadi kegiatannya yang pertama dari awal itu ada sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, setelah itu ngaji kitab salaf bersama Ustadz Faizin. Setelah itu persiapan sekolah seperti biasa. Persiapan sekolah, pulang sekolah, kan di sekolah pasti ada kegiatan yang kadang membutuhkan HP atau alat elektronik yang lain. Oh gitu. Maka tidak apa-apa menggunakannya. Jadi lebih longgar ya, karena menyesuaikan dengan kegiatan sekolah. Tapi gitu. setelah sekolah juga harus dikumpulkan kembali ke pengurus pondoknya. Oh gitu. Berarti tetap ada unsur. Jadi kita berlatih untuk bisa mondok gitu ya. Kalau nanti mereka pun punya minat untuk mondok nih, jadi mereka sudah nggak kaget ya. Kira-kira menurut Ustazah tuh semangat menjadi seorang santri itu seperti apa sih yang harus kita bangun gitu? Silakan mungkin Ustazah Ulfa. Semangat menjadi seorang santri itu harusnya seperti apa gitu yang harus kita tanamkan dalam diri seorang santri? Seperti apa ya? Cuma saya dapat satu motivasi, satu kata-kata motivasi yaitu jadilah kalian pemuda yang kakinya menepakkan di bumi, tapi cita-citanya setinggi di atas bintang suraya. Masya Allah. Jadi supaya kita itu nggak goyah menjadi santri ya. Lanjut Tetap mungkin Ustazah Nada. Semangat seorang santri itu kira-kira menurut pandangan Ustazah seperti apa gitu? Kalau menurut pandangan saya, semangat menjadi santri itu tetap rendah hati. Nggak boleh sombong dengan apa yang kita
miliki. Misalkan ya kalau di pondok kan kalau minta apa-apa kan nggak pakai kerja dulu, minta ke orang tua. Kan dari situ kita bisa belajar mandiri, bisa memanage diri sendiri, memanage uang, memanage waktu. Dari situ kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bagaimana hidup itu besok ketika bermasyarakat seperti apa. Jadi kita harus banyak-banyak mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lakukan di pondok itu. Oke, Masya Allah ya. Kemudian kalau dari Ustazah Alifatun bagaimana nih? Kalau dari saya sendiri, saya ingat pesan guru saya. Dimanapun kalian berada, apapun profesi kalian di luar, ingat jiwa kalian tetaplah santri. Masya Kita Allah. harus meletakkan fondasi yang kuat dalam hati kita, bahwa bertekad akan melaksanakan apapun perintah atau pesan-pesan yang sudah guru kami Sampaikan berikan, gitu ya. dan tidak ketinggalan juga selalu menyambung doa kepada guru. Masya Allah. Nah ini buat rekan-rekan atau sobat Hafta sekalian nih, ternyata menjadi seorang santri itu nggak semengerikan itu kok ya. Karena kan ada pandangan orang-orang di luar itu menjadi santri, oh terlalu ketat, kita nggak bisa bertemu dengan masyarakat di luar dan lain sebagainya. Ternyata di dalamnya pun nggak seketat itu dan nggak semengerikan itu begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama para ustazah-ustazah yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang baik daripada beliau-beliau sekalian, dan mudah-mudahan ustazah-ustazah sekalian diberikan semangat ya untuk terus menyampaikan, mensyiarkan begitu kepada anak-anak kita dan juga masyarakat. Oke. Baik sobat Hafta sekalian, sebelum kita menutup daripada podcast kita hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.